Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from Group 4 and today we are going to talk about Analysis Conference or ANCOVA. And our group members are Fadilati Diva Ilmilah, Sonia Putri, and Nurul Khairil Wiladia. Prinsip dasar dan tujuan analisis. ANCOVA merupakan teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan sebuah persepsi percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap perubahan bebas lain yang tidak terkontrol. Dalam ANCOVA digunakan analisis dan regres. Nah, untuk variabel dependent atau Y biasanya menggunakan tipe data kuantitatif kontinu. Sedangkan variabel independen atau bisa dikenal peubah bebas, ia memiliki dua jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jenis data kuantitatif ya ini coverage, sedangkan kualitatif itu kategori, treatment atau perlakuan atau faktor. Tujuan analisis kovarian atau ANCOVA yakni untuk mengetahui atau melihat pengaruh perlakuan terhadap peubah respon dengan mengontrol peubah lain yang kuantitatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara penggunaan SPSS untuk menganalisis covariance atau ANCOVA. Oke, pertama-tama saya mempunyai studi kasus yang berbunyi misalkan seorang guru ingin meneliti apakah terdapat perbedaan secara rata-rata nilai ujian matematika siswa ketika diterapkan metode mengajar A, B, dan C. Untuk keperluan penelitian, guru tersebut mengajar 10 siswa dengan menerapkan metode A, 10 siswa berikutnya dengan metode B, dan 10 siswa yang lain dengan metode C. Jadi, seorang guru tersebut melakukan penelitian dengan berbagai metode pembelajaran yang berbeda. Guru tersebut memakai 3 metode pembelajaran. Setelahnya, setelah beberapa bulan baru diadakan ujian matematika. Guru tersebut ingin mengetahui pengaruh secara bersih atau murni penggunaan metode mengajar terhadap nilai ujian matematika. Namun, guru tersebut berpikir bisa saja faktor IQ siswa juga memiliki pengaruh terhadap nilai ujian matematika yang dicapai oleh siswa. Maka, guru tersebut melibatkan variabel IQ sebagai pengontrol. Jadi, di sini terdapat 3 variabel, yaitu metode, dan yang kedua adalah nilai ujian matematika dan faktor IQ. Tiga metode di sini adalah merupakan variabel independen dan nilai ujian matematika adalah variabel dependent. Sedangkan faktor IQ adalah sebagai faktor covariance. Nilai ujian matematika merupakan variabel tak bebas atau metrik. Metode mengajar merupakan variabel bebas atau non-metrik. Dan IQ merupakan kovariat. Kemudian setelah ujian tersebut didapatkan nilai beserta IQ siswa. Ini adalah data nilai ujian dan IQ siswa. Ini adalah data metode A, metode B, dan metode C. Untuk selanjutnya, saya sudah letakkan data tersebut di Excel. Nah, saya sudah urutkan ini dari mulai metode A, B, dan C. Metode A saya simbolkan dengan angka 1, metode B dengan angka 2, dan metode C dengan angka 3. Ini metode C. Dan selanjutnya, ini saya jelaskan lagi, nilai ujian merupakan numerik dan dia adalah variabel dependent. Sedangkan IQ, dia adalah numerik dan dia adalah variabel kovariatnya. Dan sedangkan metode mengajar, dia adalah variabel independen. Oke, mungkin dari sini bisa dimengerti tentang variabel-variabelnya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam SPSS-nya. Kita buka dulu.
Oke, langsung saja ya, kita langsung isi di variabel view. Kita tadi ada 3 variabel. Yang pertama adalah kita urutkan berdasarkan nilai IQ dan metode mengajar. Kita urutkan ya. Ini nilai matematika saya tulis matematika, dan bawahnya IQ, dan selanjutnya adalah metode. Nah, terus langsung saja kita isi dengan kita input saja datanya dengan Kopas. Langsung saja di Kopas. Nah, ini sudah muncul, tapi metode ini masih berupa angka. Kita jadikan view values ini. Value 1 adalah metode A. Value 2 adalah metode B. Dan value 3 adalah metode C. Oke. Nah, ini sudah memudahkan kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan dalam analisis covariance ini akan diteliti hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah terdapat interaksi yang signifikan antara metode mengajar dan IQ dalam pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika. Jadi kita akan menganalisis apakah ada interaksi yang signifikan antara metode mengajar dan IQ dalam pengaruhnya terhadap nilai ujian matematika. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Kemudian caranya sebagai berikut. Metode, kita klik metode dulu, terus kita klik analyze, terus kita klik general linear model, terus kita klik univariate. Kemudian kita masukkan variabel-variabelnya. Matematika, nilai matematika adalah sebagai dependent variable. Dan metode adalah fixed factor atau dia adalah sebagai independent variable. Dan IQ sendiri dia adalah sebagai covariate. Oke. Sebelumnya kita custom model dulu. Kita custom karena tadi kita akan meneliti tentang interaksi antara metode dan IQ. Kita Ctrl A. Kita blok dulu, terus kita masukkan, kemudian kita masukkan satu persatu lagi. Nah, selesai. Kita menggunakan ANCOVA yang tipe 3 nih. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya oke, maka hasil pun akan terlihat. Nah, maka metode antara interaksi metode dan IQ terhadap pengaruh nilai matematika telah kita ketahui bahwa hasilnya adalah 0,434, yang dimana saya telah menganalisis bahwa pada metode IQ terdapat tingkat signifikansi. Perhatikan bahwa SIG 0434 lebih besar
dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0,05, maka disimpulkan bahwa asumsi homogenitas dari regresi terpenuhi. Atau dalam analisis tersebut tidak terjadi interaksi yang begitu signifikan secara statistika antara metode dan IQ dalam pengaruhnya terhadap nilai ujian. Jadi tidak ada interaksi dalam yang begitu signifikan antara metode dan IQ. Oke, selanjutnya kita akan meneliti perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan berdasarkan metode mengajar dengan mengontrol IQ. Apakah ada perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan? Selanjutnya langsung saja kita ke SPSS tadi ya. Caranya hampir sama. Kita klik metode, terus klik analyze. Selanjutnya kita klik general linear model, tetap kita klik univariate seperti yang tadi. Kemudian untuk dependent, fixed factor, dan covariate-nya kita tetap menggunakan variabel yang sama, yaitu matematika sebagai dependent variable, metode sebagai fixed factor, dan covariate sebagai IQ sebagai covariate. Kemudian untuk modelnya kita ubah ya. Karena pada pertanyaan ini kita meneliti tentang apakah ada perbedaan yang signifikan berdasarkan metode, jadi kita mengeluarkan yang tadi, yaitu interaksi IQ dan metode kita keluarkan dulu. Nah, sehingga hanya ada metode dan IQ. Kita klik continue. Ini tetap menggunakan tipe 3, kemudian kita klik continue. Kemudian klik OK, lalu akan bisa dilihat hasil metode sebagai berikut, yaitu signifikansinya 0,000 dan IQ adalah 0,009. Nah, saya telah menganalisis hal tersebut sebagai berikut. Nih, untuk metode ini nilai signifikansinya 0,00. Karena probabilitas untuk variabel metode lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yaitu 0,05, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai rata-rata nilai matematika di antara metode A, B, dan C dengan mengontrol masa kerja karyawan. Dengan kata lain, metode mengajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian matematika. Jadi, di sini diketahui bahwa metode mengajar ternyata mempunyai nilai yang signifikan terhadap pengaruh nilai ujian matematika. Dan pertanyaan ketiga adalah, apakah terdapat pengaruh atau hubungan yang cukup signifikan antara IQ dan nilai ujian matematika dengan mengontrol metode mengajar? Nah, ini caranya seperti yang tadi dan sudah diketahui di tabel ini. Karena IQ-nya sendiri sudah ini, yaitu diketahui signifikansi dari IQ tersebut adalah 0,009, yang dimana nilai signifikansi ini lebih kecil daripada tingkat signifikansinya, yaitu 0,05. Yang disimpulkan bahwa jadi terdapat pengaruh hubungan yang cukup signifikan secara statistika antara IQ terhadap nilai ujian matematika dengan mengontrol metode mengajar. Jadi terdapat perubahan hubungan yang cukup signifikan. Terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara IQ dengan nilai ujian matematika dengan mengontrol metode belajar. So that's all our presentation. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.